Ucapan seorang guru memiliki peran yang signifikan dalam membentuk mental dan pola pikir peserta didik. Hasil dari kuesioner yang melibatkan 102 orang peserta didik menunjukkan bahwa sebanyak 77,5% merasakan dampak positif dari ucapan guru. Sementara 24,5% mengalami dampak negatifnya. Melalui analisis ini, mari kita eksplorasi bagaimana ucapan guru dapat memberikan kontribusi terhadap motivasi, rasa percaya diri, dan partisipasi siswa, sekaligus resikonya jika tidak dikelola dengan bijak. Seorang guru pernah berbicara kepada saya kalau saya itu seseorang yang cerewet. Guru pernah mengejek saya dengan berkata, saya seperti sapi laut. Mungkin perkataan dari guru yang saya membekas di hati saya itu ketika guru itu menyatakan bahwa belajar lebih giat untuk meraih masa depan. Mungkin babi. Kalau kita sebagai perempuan tuh harus bisa kerja supaya tidak dianggap kita oleh laki-laki. Dari guru bahasa Indonesia, ia pernah berkata, jika masih bisa berjalan dan masih bisa berpikir, tetap ke sekolah, meskipun itu sebenarnya sakit. Jadi jangan kejedot pintu aja langsung nggak masuk sekolah, harus tetap masuk sekolah. Yang asalkan bisa mikir, nulis dan bisa jalan. Makasih. Oh, ternyata ranking 1 itu idiot ya. Pengaruhnya Yang baik, yang paling saya ingat adalah sayangi orang tuamu karena tidak selalu ada di kehidupanmu. Suatu saat nanti pasti akan tidak ada dan kita harus mengurus diri sendiri. Jangan patah semangat, terus rajin belajar untuk mencapai cita-cita yang kalian mau. Oke, terima kasih. Itu mungkin agak bikin kami down karena tujuan kita merias diri itu sebenarnya bukan untuk pamer atau cari pesona, tapi untuk kepuasan diri kita, bagaimana kita bisa terlihat fresh, bisa juga untuk bangkitkan mood kita supaya kita lebih semangat belajar. Kan kalau tong terlihat fresh daripada kita kusut-kusut muka kering-kering ke sekolah kan agak bagaimana begitu. Kemarin baru dapat guru berkesan sekali kepada saya. Jadi guru itu bilang kalau belajar harus fokus. Apapun yang kalian perbuat harus fokus. Kayak bermain game fokus, belajar, terus kayak apapun itulah pokoknya. Jadi hidup itu harus fokus. Jadi sekian dari saya. Salah satunya itu guru saya pernah bilang kalau kita udah sukses jangan lupa orang tua. Misalnya kalau kita udah berpenghasilan walaupun cuma 200 yang kita kasih ke orang tua itu sudah sangat penting dan sangat berharga bagi orang tua. Jadi kita tidak boleh melupakan orang tua. Kalau dari saya pribadi ada satu guru yang pernah berkata, harta yang paling berharga adalah pendidikan. Saya pernah disemangatin sama Kepsik dan Ibu Ros kalau saya akan jadi orang kedepannya, saya akan jadi orang sukses. Jadi masalah-masalah yang sekarang saya hadapi itu untuk nantinya akan berbuah manis ke depannya. Jadi ada seorang guru yang mengatakan bahwa tetap menjalani hidup seperti biasa dan tetap semangat untuk belajar di sekolah. Karena ada salah satu guru yang berkata, jika kita ingin dihargai oleh seseorang, maka kita harus menghargai orang itu terlebih dahulu. Nah, sudah saya terapkan, jadi saat itu saya pengen sekali dihargai. Saya ingat kata-katanya guru itu, kalau kita mau dihargai oleh orang itu, kita harus menghargai terlebih dahulu. Kalau menurut saya sendiri mungkin gara-gara kelas kita ini sering ribut. Jadi kita sering dibilang, kelas kami ini ribut banget gitu sama guru-guru. Sampai akhirnya guru-guru kadang gak mau masuk. Atau kayak kalau udah di kelas kadang sampai ngancem-ngancem mau keluar dari kelas. Mungkin selama P5 ini kita dapat kata-kata untuk tetap semangat dan bekerja dengan ikhlas. Karena selama ini banyak yang gampang mengeluh dan selalu cepat menyerah gitu. Kami ingin bertanya, kira-kira perkataan apa dari guru kamu yang masih kamu ingat sampai sekarang? Salah satu perkataan dari guru saya yang saya ingat sampai sekarang itu adalah kalau sudah berhasil atau sukses jangan pernah sombong dan usahakan untuk tetap rendah hati karena kita nggak pernah tahu depan itu apa yang bakal terjadi. Kata-kata yang saya ingat sampai sekarang mungkin yang tentang hukum tabur tuai. Nah itu artinya seperti kita tidak boleh membicarakan orang di belakang. Nah pasti kita akan mendapat karma yang berlaku setimpal dengan kita di waktu yang akan datang. Jadi mungkin perkataan guru saya yang saya masih ingat sampai sekarang itu salah satunya dia berkata bahwa kita belajar atau berusaha
itu lakukan untuk diri kita sendiri, jangan untuk orang lain. Kalau perkataan guru yang paling membekas bagi saya itu semua orang punya prosesnya masing-masing. Kalau untuk saya, ada seorang guru yang berkata dalam kehidupan itu harus mempunyai 2 plan untuk masa depan. Dulunya saya mempunyai 1 plan, tapi setelah mendengar perkataan dari guru tersebut, saya mempunyai 2 plan. Perkataan dari guru yang membekas di saya waktu itu sebenarnya dari ibu matematika sih. Waktu itu saya disuruh mengerjakan matematika, terus saya salah, terus ibu matematika tersebut mengatai saya dengan kata yang ya tidak pantas lah, menyakitkan di hati. Sampai sekarang kata-kata itu masih melekat di pikiran saya. Itu juga sama kayak MTK, itu waktu itu ibu suruh maju ke depan untuk mengerjakan tugas, tapi ya, tidak bisa. Jadi ibu ada kata ini tidak seharusnya gitu, jadi itu mulai belajar lagi. Jika tidak bisa membahayakan ibumu, setidaknya jangan lembut sedih. Oke, terima kasih. Saya katain dia idiot balik. Ya juga orangnya tidak malas tahu juga, jadi ya pengen berusaha lagi untuk bisa mengerjakan soal. Kalau menurut saya pengalaman pribadi, kalau ada siswa yang bermasalah jangan ditegur di depan umum. Pengaruhnya ketika saya lagi di jam pelajaran guru tersebut, saya merasa bad mood, tidak ada semangat untuk pelajari pelajarannya dia. Oke, terima kasih. Membuat saya insecure dan kurang percaya diri. Oke, terima kasih. Pengaruh saya, bagi saya tuh saya bisa, dengan kata-kata itu saya bisa belajar lebih giat lagi. Terima kasih. Ya. Mungkin semakin tidak suka dengan guru. Belajar sih. Perkataan itu mempengaruhi saya untuk menjadi lebih mandiri dan kreatif untuk menjalani hidup kita, pun saat mereka pun sudah tidak ada. Terima kasih. Hidup saya dalam prinsip saya bahwa kalau misalkan kan banyak selalu orang yang kalau misalkan mau dihargai itu mereka tidak mau menghargai. Nah, tapi saya ingat kata guru itu. Nah, jadi saya menghargai mereka dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan pengaruhnya buat kakak ke depan apa? Pengaruh mungkin untuk kedepannya tuh untuk diri saya sendiri, saya bisa menjadi lebih fokus, bisa menjadi lebih sangat-sangat berharga kepada hidup saya begitu. Ya, segitu aja. Iya, sama-sama. Mungkin itu akan jadi pengingat untuk diri sendiri. Kalau sukses tidak melupakan orang tua, dan kalau misalnya udah berpenghasilan bakalan terus kasih orang tua. Terima kasih. Ya, saya jadi semangat sekolah, saya semangat kerja tugas, dan saya lebih aktif lagi dari sebelumnya. Terima kasih. Pengaruh dari kata-kata tersebut buat satu gimana ya, ada harapan gitu supaya kalau macam ketika San capai cita-cita yang tinggi, meskipun saja tuh masih di bintang-bintang, kadang-kadang kayak macam harapan ada sesuatu yang ya bisa menjadi. Oke, thank you. Pengaruh buat saya ketika terlontar kata itu, saya termotivasi untuk lebih rajin dalam belajar, dan saya juga berusaha untuk memotivasi diri saya supaya saya bisa mencapai cita-cita saya. Selama ini saya jadi semakin semangat untuk mengerjakan P5 dengan ikhlas. Mungkin itu saja. Terima kasih. Pengaruhnya ke depan buat saya apa? Menurut saya kedepannya bagi saya itu menjadi suatu hal yang sangat berguna ya, karena kita kan nggak tahu ya kedepannya tuh ya apa yang bakal terjadi. Jadi usahakan selalu rendah hati sih, itu akan sangat berguna, terutama kalau misalnya suatu saat nanti sudah di tempat kerja gitu, itu kan harus ingat dan berterima kasih. Terima kasih. Ya, dari hal positif yang saya bisa dapat mungkin saya lebih bisa menghargai orang, tidak membicarakan orang di belakang, dan lebih banyak melakukan hal-hal baik. Terima kasih. Dan pengaruhnya yang dibawa ke saya itu, saya merasa bahwa saya mau ke depannya tidak ingin hidup untuk menyenangi orang lain, tapi untuk menyenangi diri saya sendiri. Pengaruh dalam kehidupan saya, jadi kalau salah satu plan dari masa depan itu yang sudah kita siapkan tidak sempat terjadi, berarti masih ada satu plan yang harus dikejar. Pengaruh buat saya sih sebenarnya saya orangnya malas tahu sih, tidak ada pengaruh apa-apa buat saya juga, tapi kata-katanya ya lumayan bikin sakit hati lah.
Pengaruhnya buat saya itu menjadi lebih semangat lagi dalam menjalani hari dan lebih giat untuk belajar di sekolah. Pengaruh buat saya sih itu bisa bikin mental jadi jatuh dan merasa tidak nyaman sekolah di SMA 1 ini. Karena perilaku tersebut secara tidak langsung merupakan pembulian dari seorang guru. Kalau saya sendiri jadi takut sih karena gurunya nggak mau masuk ke kelas, jadi kita kayak nggak dapet mata pelajaran atau kita ketinggalan dari teman-teman yang lain gitu. Adapun ucapan-ucapan negatif yang dilontarkan para guru kepada para siswanya, tentu hal ini memberikan berbagai dampak yang cukup signifikan bagi mental dan psikis siswa. Misalnya, menurunkan motivasi belajar. Kritik yang tidak membangun atau negatif dapat berdampak negatif pada motivasi belajar siswa. Guru perlu memahami bahwa ucapan mereka memiliki kekuatan untuk memotivasi atau merugikan semangat belajar. Yang kedua, merusak percaya diri. Ucapan yang merendahkan dapat merusak rasa percaya diri siswa. Siswa dengan rasa percaya diri yang rendah cenderung mengalami kesulitan dalam mengatasi rintangan dan mengembangkan potensi maksimal. Dan yang terakhir, menimbulkan stres. Ucapan negatif dari guru dapat menciptakan tingkat stres yang merugikan kesejahteraan psikologi siswa. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mengelola komunikasi dengan bijak dan meminimalkan dampak negatif pada suasana kelas. Namun, bila apa yang disampaikan oleh guru tersebut adalah sebuah perkataan yang positif, misalnya seperti memuji siswa tersebut, tentunya memiliki dampak yang positif pula terhadap pihak yang menerima perkataan tersebut. 1. Meningkatkan motivasi belajar. Ucapan positif dari guru menjadi pendorong yang kuat untuk membangkitkan semangat belajar siswa. Dalam pandangan hati 2012, atmosfer positif dalam kelas dapat menciptakan rasa ingin tahu yang tinggi dan motivasi intrinsik untuk belajar. 2. Pembentukan rasa percaya diri. Pujian dan dukungan guru memiliki daya magis untuk membentuk rasa percaya diri siswa. Dweck 2006 menggarisbawahi bahwa memberikan apresiasi pada usaha dan kemajuan individu membantu siswa melihat potensi yang tak terbatas dalam diri mereka. 3. Peningkatan partisipasi. Ucapan positif bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga kunci untuk membuka pintu partisipasi aktif siswa. Konsep Marzano 2007 tentang keterlibatan aktif siswa menekankan pentingnya merangsang minat mereka melalui komunikasi yang positif. Secara garis besar, dalam mengajar, guru memiliki peran penting dalam membentuk lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif peserta didik. Ucapan yang disampaikan dengan bijak dapat menjadi kunci untuk meningkatkan motivasi, membangun rasa percaya diri, dan mendorong partisipasi aktif para siswanya. Sebaliknya, ucapan yang kurang hati-hati dapat mengakibatkan penurunan semangat belajar, merusak percaya diri, dan menimbulkan stres. Oleh karena itu, guru perlu menyadari dampak besar yang dapat dihasilkan oleh kata-kata mereka dan secara aktif mengupayakan komunikasi yang mendukung perkembangan positif peserta didik.